Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis proses bisnis. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan materi kita. Yang pertama, pengertian analisis. Analisa atau analisis adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan. Pengertian proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, dan keahlian atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Input, proses, hasil. Pengertian bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi, analisis proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Kenapa analisis proses bisnis diperlukan? Jadi, dengan adanya analisis proses bisnis, kita bisa menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam sebuah instansi atau perusahaan dengan cara melakukan atau mendata sistem yang berjalan dan memberikan usulan sistem baru yang telah terkomputerisasi. Adapun komponen-komponen dari proses bisnis. Yang pertama, tujuan, kedua, batasan, yang ketiga, input, yang keempat, output, yang kelima, sumber daya, yang keenam, urutan aktivitas, yang ketujuh, mempengaruhi lebih dari satu unit organisasi, dan yang kedelapan, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder. Baiklah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa proses tersebut dikerjakan? Contohnya, proses input barang. Tujuannya untuk mencetak struk belanja. Yang kedua, ada batasan. Batasan atau ruang lingkup harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisis. Yang ketiga, sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Contoh dari input bisa berupa dokumen, suara, gambar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu output. Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Dari hasil pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Contoh dari output bisa berupa dokumen, suara, gambar, dan lain-lain. Yang kelima, ada sumber daya. Sumber daya bisa berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi dan jaringan, data atau bahan yang diolah. Yang keenam, ada urutan aktivitas. Suatu proses harus terdiri dari aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang, bahkan memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Di sini ada gambar A1, A2, A3, A4, dan A5. Menurut SOP, A1 harus melalui A2 dulu, baru ke A3 dan seterusnya. Jadi tidak bisa A1 loncat ke A3. Yang berikutnya, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang yang berkepentingan di dalamnya. Dan yang terakhir, melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk menghasilkan laba dan rugi. Komponen-komponen proses bisnis, contoh dalam activity diagram. Di sini saya memberikan contoh activity diagram proses bisnis untuk pengadaan obat. Di sini ada aktornya, staf gudang, bagian keuangan dan supplier.
Dimulai dari staf gudang, di mana staf gudang membuat daftar kebutuhan obat, kemudian diberikan kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan membuat surat usulan anggaran kebutuhan obat yang kemudian diberikan kepada bagian supplier. Dari sini supplier membuat daftar harga, kemudian daftar harga ini diberikan lagi kepada bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan membuat surat pemesanan kebutuhan obat yang kemudian diberikan lagi kepada supplier. Nanti, supplier membuat surat pengiriman obat dan diberikan kepada bagian staf gudang. Jadi, berawal dari staf gudang dan berakhir di staf gudang. Selanjutnya, analisis proses bisnis. Jadi analisis proses bisnis ini didapat dari sistem saat ini yang sudah atau belum terkomputerisasi. Setelah menganalisis dan menemukan permasalahan pada sistem yang berjalan tersebut, dapat kita berikan solusi sebuah sistem baru hasil dari perbaikan sistem sebelumnya. Sistem yang baru ini kita analisis sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya, sehingga sistem yang baru dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikutnya, studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Studi kelayakan ini meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan hukum, kelayakan operasional, dan kelayakan jadwal. Yang pertama, kelayakan teknis, memuat tentang kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana proses tersebut akan dijalankan, dan juga berkaitan dengan teknologi yang nantinya akan diterapkan pada sistem yang akan dikembangkan. Kelayakan ekonomi berkaitan dengan biaya dan manfaatnya. Sedangkan kelayakan hukum adalah kelayakan yang berkaitan dengan legalitas atau kekuatan hukum. Contohnya, izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris, nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kelayakan operasional ini dinilai dengan menggunakan kerangka kerja Pisces. Di sini saya memberikan contoh mesin absensi. Yang pertama, performance. Cara kerja mesin absensi lambat dan terkadang error. Yang kedua, information. Kartu absen lama-lama bisa saja rusak dan tulisan tidak bisa lagi dibaca. Hasil dari absensi karyawan tidak dapat langsung digunakan oleh admin bagian kepegawaian. Yang ketiga, ekonomis. Adanya pemborosan keuangan untuk membuat kartu absen setiap bulan. Yang keempat, kontrol. Kesalahan dalam menghitung data absen. Ketika absen dengan kartu dapat dititipkan kepada siapa saja. Yang kelima, efisiensi. Lebih hemat waktu karena dengan kartu absensi tidak membutuhkan waktu lama dalam membuat laporan absensi. Servis. Sistem perhitungan bonus dapat merugikan karyawan jika terjadi kesalahan dalam absensi. Kelayakan jadwal dapat menggunakan model-model penjadwalan seperti PERT dan Gantt chart. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak? Tipe-tipe kebutuhan. Ada kebutuhan dari user dan kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan user merupakan pernyataan dalam bahasa natural dan diagram-diagram dari layanan yang harus disediakan sistem dan batasan operasionalnya. Sedangkan kebutuhan sistem yaitu dokumen terstruktur yang berisi deskripsi detail dari sistem, fungsi layanan, batasan operasi, dan lain-lain. Ini menentukan apa yang harus diimplementasikan dan merupakan bagian dari kontrak antara klien dan kontraktor.
Kebutuhan user menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Fungsional sistem berhubungan langsung dengan proses yang harus dilakukan oleh sistem atau informasi yang diperoleh oleh sistem. Contohnya, sistem harus memberikan informasi yang tepat sesuai dengan data yang dimasukkan. Di sini saya memberikan contoh software sistem penghitung berat badan ideal, di mana sistem dapat memberikan kategori kurus atau gemuk. Non-fungsional sistem berupa sistem sifat dari perilaku yang harus dimiliki oleh sistem sebagai pendukung agar sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, software penghitung berat badan ideal. Sistem hanya menyediakan untuk mengetikkan angka di kotak atau di kolom berat badan. Proses bisnis didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas bisnis yang saling terkait dan melibatkan sumber daya tertentu serta dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan. Contoh proses: menerima order bagi pelanggan, mengontrak mata kuliah, merencanakan rapat, mengadakan audit, mengelola stok gudang, membayar barang atau jasa, dan lain-lain. Proses inti. Proses inti adalah proses yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan, persyaratan pelanggan, serta harapan pelanggan, dan diakhiri dengan pengiriman ke pelanggan dan penerimaan pembayaran. Karakteristik dari proses inti adalah sebagai berikut. Yang pertama, merubah kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diharapkan pelanggan. Kedua, proses-proses yang berlangsung hubungan dengan produk yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, proses-proses yang mentransformasikan kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diinginkan. Contoh beberapa proses yang merupakan proses inti, yaitu pemasaran, penjualan, desain produk, pembelian, perencanaan produksi, penyerahan produk atau jasa, dan penagihan dan penerimaan pembayaran. Proses inti dapat diidentifikasi dengan memeriksa setiap proses satu persatu. Pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul apabila suatu proses tidak dikendalikan dengan baik. Sebuah proses diklasifikasikan sebagai proses inti apabila proses tersebut berdampak secara langsung dan signifikan terhadap 1. Kepuasan pelanggan, 2. Kinerja keuangan dan bisnis perusahaan, 3. Keamanan produk, 4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan. Berikutnya proses pendukung. Proses pendukung adalah proses yang meskipun tidak secara langsung memberikan nilai tambah pada produk, namun perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan dari proses inti. Contohnya yaitu membuat iklan. Jadi, proses bisnis itu memiliki tujuan, memiliki masukan, memiliki keluaran, menggunakan sumber daya untuk melaksanakannya, memiliki sejumlah kegiatan yang saling bersinergi dalam menghasilkan produk atau layanan, dan dimungkinkan melibatkan lebih dari satu unit kerja dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Proses bisnis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, proses operasi, yang kedua, proses informasi, dan yang ketiga, proses manajemen. Proses operasi terdiri dari uraian prosedur dan aturan bisnis, rangkaian event operasional yang melibatkan manusia, peralatan, unit dan organisasi, kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan organisasi. Proses informasi melakukan pencatatan data, pemeliharaan data, dan penyajian data. Ini bertujuan sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi. Sedangkan proses manajemen yaitu melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai bahan masukannya, bertujuan menjalankan fungsi manajemen. Setiap output yang diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna untuk mengambil keputusan.
Di sini saya memberikan contoh laporan penjualan, sistem informasi penjualan. Yang pertama, proses operasi untuk melihat seberapa besar atau banyak penjualan dalam periode tertentu. Yang kedua, proses informasi, melihat barang-barang apa saja yang paling laku terjual. Yang ketiga, proses manajemen. Hal ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan manajemen agar barang-barang tersebut dapat terpenuhi ketersediaannya pada bulan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian saya bahas materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.